Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh isi alam dunia ini. Kita sebagai makhluk ciptaannya patut untuk dapat mensyukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai detik saat sekarang ini. Yang alhamdulillah kita sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini, yang mana kita akan menghadapi bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang insya Allah tinggal menghitung hari lagi. Marilah kita persiapkan dengan kedatangannya bulan suci Ramadan ini dengan mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijrah ini dengan memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini. Tidak terasa kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang mana Allah masih mempertemukan bulan yang penuh barokah ini yang akan kita jalani. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Walaupun di tengah-tengah situasi pada saat sekarang ini, di mana Allah masih memberikan bencana berupa wabah virus corona yang belum sirna dari permukaan bumi ini. Di negara kita, negara yang kita cintai ini, walaupun di tengah-tengah situasi menghadapi wabah virus corona, tetapi kita jangan sampai melupakan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah merupakan
suatu bencana yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar kita sebagai makhluk ciptaan Allah hidup di alam dunia ini menyadari betul akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makhluk yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata lahiriah kita, tetapi sudah menggoncangkan kepada dunia dan sampai ke negara Indonesia ini. Pemerintah di dalam mengatasi wabah virus corona ini sudah menghabiskan biaya triliunan rupiah untuk mengatasinya. Tetapi kita sebagai umat manusia yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sejauh mana di dalam memaknai ujian, cobaan, teguran yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di dunia ini, khususnya di negara Indonesia ini. Marilah kita sama-sama di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cobaan ini, ujian dan teguran yang diberikan oleh Allah ini menjadikan peringatan bagi seluruh umat manusia agar sadar, sesadar-sadarnya untuk dapat menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Mari kita perbaiki tata cara beribadah yang diperintahkan oleh Allah yang wajib, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disunahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama, kita sebagai umat muslim telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, berjanji bahwa kita mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kita tidak hanya sekedar berjanji diucapkan dalam lisan, tetapi kita harus melaksanakan apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan hanya tidak bisa diucapkan dengan lisan, melainkan harus direalisasikan dalam bentuk ibadah, yang mana ibadah yang mutlak harus dijalankan oleh manusia yang mengaku sebagai muslim. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap insan, manusia ciptaan Allah, harus mentaati perintah Allah melaksanakan ibadah. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia itu tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam rukun Islam yang pertama setelah kita berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang mampu.
Marilah kita di dalam melaksanakan rukun Islam, yang pertama mengerjakan sholat dan yang kedua mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Mari kita jadikan di dalam momentum datangnya bulan suci Ramadan ini khusus bagi orang-orang yang berkecukupan, yang mempunyai harta kekayaan yang lebih, untuk mengingat bahwa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah bukan mutlak harus dikuasai oleh diri kita sendiri, melainkan ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Di mana di dalam mengeluarkan zakat itu terbagi ke dalam beberapa kelompok dan golongan yang harus menerimanya. Dan bagi orang-orang yang berkecukupan, apakah itu pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya, jangan melupakan dari setiap perolehan rezeki yang diterima oleh kita, sekecil apapun, kalau tidak mampu mengeluarkan zakat, maka upayakan, biasakanlah mengeluarkan sedekah, agar setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadikan keberkahan untuk kelangsungan hidup kita. Jangan sampai kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam perolehan rezeki, kita menguasainya, tidak mau mengeluarkan sedikit yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang mungkin berkekurangan untuk bersedekah, dan bagi orang yang berkecukupan mengeluarkan zakat, maka Allah akan mengambilnya kembali dengan cara Allah. Seperti halnya kedatangan bencana, apakah itu bencana berupa kebakaran, apakah bencana itu berupa kebanjiran, serta gempa bumi, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi ini, marilah kita persiapkan khusus bagi umat muslim untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa kita sebagai umat muslim yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji apa itu sebenarnya arti dari takwa, yang mana kalau bagi laki-laki yang biasa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, setiap hari Jum'ah khatib selalu berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kata takwa asal maknanya ialah mengambil tindakan penjagaan dan pemeliharaan diri dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan. Menurut Syara, takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, taat kepadanya, menjauhi larangan serta perbuatan maksiat. Para ahli tasawuf berpendapat bahwa takwa itu ialah membentengi diri dari siksa Allah dengan jalan taat kepadanya. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat muslim yang bertakwa, harus sepantasnya kita memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita terjaga, penglihatan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, tindakan dan
langkah perbuatan kita bentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sebagai umat muslim mengaku beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan tempat yang terbaik tatkala ajal menjemput kita. Mudah-mudahan di dalam menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan ini, kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memohon bimbingan serta perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita tergelincir ke jalan yang menyesatkan di dalam mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu saja mungkin, dikarenakan waktu sangat terbatas. Insya Allah lain waktu kita dapat kembali berjumpa melalui media ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.